Hola there, this is Munari dan welcome to the new video on my YouTube channel. Video kali ini mungkin akan menjadi video yang bisa dibilang bakalan jadi hujat tebal sih, karena video ini dirilis pas di saat-saat lagi panas-panasnya gini, yaitu di saat orang-orang lagi ribut masalahin tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang akan aku bahas di video ini. Langsung kita mulai, tapi sebelumnya aku bakalan cerita dulu apa yang aku maksud pada video kali ini. Akhir-akhir ini kita lagi diributin dengan masalah undang-undang cipta kerja yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Mungkin saat video ini jadi dirilis, ini menandakan hari ke sekian sejak undang-undang tersebut disahkan. Aku udah baca beberapa komparasi dari undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja yang dikatakan akan mengganti undang-undang ketenagakerjaan ini. Tapi ada satu pasal yang menarik perhatian aku dalam undang-undang cipta kerja ini, yakni pasal 60A. Pada pasal 60A ini dibahas mengenai suatu sistem televisi, yakni televisi digital. Nah, apa itu televisi digital? Video ini bakal membahas tentang televisi digital ini. Tapi sebelum kita mulai, aku bakalan kasih tahu dulu kalau aku di sini ngomong bukan sebagai ahli dari televisi digital ini, melainkan sebagai orang-orang yang memperhatikan tentang perkembangan teknologi di Indonesia. Yuk kita mulai aja, jadi makin gelap. Oke, sebelumnya apa itu TV digital? Nah, TV digital itu adalah suatu sistem penyiaran televisi dengan menggunakan encoding digital. Nah, lalu apa bedanya antara TV analog dengan TV digital? Di Indonesia sendiri sekarang masih dilaksanakan siaran TV analog. Bedanya antara TV digital dengan TV analog itu terletak dari apa yang akan terjadi kalau misalnya sinyal yang dipancarkan dari pemancar TV itu tidak tertangkap secara utuh di antena-antena di TV rumah kita. Nah, kalau misalnya TV analog makin lemah sinyalnya, maka kualitas dari gambarnya itu makin turun. Nah, sementara kalau TV digital ini dia cuma tahu istilah ada atau tidak, atau yang biasa disebut dengan 1/0. Nah, jadi kalau misalnya apapun yang terjadi, kalau misalnya mau sinyalnya itu kuat atau lemah, nah si gambarnya itu dia bakal tetap ada sampai pada akhirnya kalau misalnya si antena TV di rumah kita nggak bisa menangkap siaran TV digital ini, dia bakal langsung blank. Karena penyiaran digital inilah, maka gambar dan suara yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada suara dan gambar yang terdapat dalam televisi analog. Perbedaan contohnya adalah kalau misalnya di TV analog itu satu channel UHF cuma bisa nampung satu siaran televisi. Nah, sementara kalau di TV digital ini satu channel UHF bisa menampung sampai 12 siaran TV dalam satu mixnya. Nah, artinya kan berarti kalau misalnya satu UHF itu bisa nampung sampai 12 channel TV kan, berarti makin banyak siaran TV yang ditampung dalam beberapa channel saja. Jadi makin sedikit frekuensi radio yang dimanfaatkan untuk siaran TV, dan frekuensi radio sisanya ini bisa dipakai untuk keperluan lainnya, seperti misalnya jaringan internet. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya di TV analog ini, yaitu cuma terbatas pada siaran 576i. Nah, sementara untuk TV digital ini, dia tidak cuma di 576i, tapi juga bisa sampai 720p, bahkan sampai 1080i. Berarti selain gambarnya yang terjamin jernih, TV digital ini juga bisa
memberikan tayangan dengan resolusi yang lebih tinggi dari TV analog. Gimana sih caranya kita bisa dapetin siaran digital ini? Ada dua cara. Nah, kalau misalnya di TV kalian di bagian boxnya itu ada logo kayak di sini. Nah, itu artinya TV kalian udah siap buat nangkep siaran TV digital. Soalnya tinggal kalian colokin aja antenanya, terus kalian auto scan aja. Nah, tapi kalau misalnya di TV kalian itu nggak ada logo kayak gitu, nah caranya kalian mesti punya set-top box. Caranya adalah kabel antena yang biasa kalian pakai di TV, kalian lepas dari TV-nya, kalian colok di port antena dari set-top box-nya. Kalian bisa colokin kabel AV atau kabel HDMI dari set-top box ke TV kalian. Nah, kalian bisa dapetin siaran digital. Nah, sekarang aku bakalan mulai membahas sedikit lebih serius. Nah, sebenarnya TV digital ini tuh kapan sih mulai adanya itu? Aku baru aja nemu paper riset yang diterbitin pada tahun 1996, di mana paper riset itu menunjukkan tentang riset dan pengembangan dari sistem televisi digital. Nah, uji cobanya sendiri baru dilaksanakan pada tahun 1998. Nah, sementara negara pertama yang melaksanakan full siaran TV digital pertama adalah Jerman pada tahun 2003, yang yakni sebatas pada kota Berlin saja. Sementara negara secara utuh melaksanakan sistem televisi digital adalah Luxembourg pada tahun 2006. Nah, di Asia sendiri, Jepang merupakan negara pertama yang melakukan full siaran TV digital pada tahun 2010, tepatnya di daerah prefektur Ishikawa. Nah, negara yang sama melakukan transisi ke siaran TV digital tahun berikutnya pada prefektur yang tidak terpengaruh oleh bencana gempa dan tsunami COVID. Nah, sementara di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya di Indonesia ini sudah dicanangkan sistem TV digital pada tahun 2006. Sementara uji cobanya sendiri baru dilaksanakan 1 tahun kemudian pada tahun 2007 menggunakan sistem DVB-T. Nah, lalu pada tahun 2012 melalui peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 dilakukan uji coba siaran TV digital lagi melalui sistem TV digital yang baru, yaitu DVB-T2. Nah, pada peraturan menteri tersebut dicanangkan bahwa Indonesia akan melakukan transisi penuh ke siaran TV digital ini pada tahun 2018. Akan tetapi karena vertikal dan lain-lainnya, siaran TV digital ini terkendala dengan undang-undang, sehingga apabila pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli tahun 2020, pemerintah merencanakan untuk memasukkan pembahasan transisi siaran TV digital ini pada rancangan undang-undang Cipta Kerja yang akhirnya disahkan baru-baru ini. Nah, lalu bagaimana dengan negara tetangga? Apa perbedaannya antara Indonesia dengan negara tetangga? Sebagai perbandingannya, Brunei adalah negara Asia Tenggara pertama yang melakukan transisi penuh TV digital, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2017 dan 30 Desember 2017. Lalu disusul Singapura pada 3 Januari 2019 dan Malaysia pada 31 Oktober 2019. Lalu disusul juga dengan Thailand pada tahun ini. Ya, di video ini gitu aja mungkin yang aku bahas. Kalau misalnya kalian suka video ini, dulu di thumbs up. Kalian bisa juga share ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian pengen tahu kalau aku udah bikin video baru lagi, kalian bisa pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Thank you for watching.
Good luck for everything and stay amazing.